Adakah di dunia ini perzinahan bisa terjadi tanpa izin Allah? Tidak ada. Semua perzinahan hanya bisa berlangsung karena Allah izinkan. Tapi pertanyaannya, Allah ridha dengan perzinahan? Jelas tidak. Jangankan perzinahan, Allah melarang kita orang beriman ini untuk mendekati zina. La taqrabuz zina. Bukan jangan berzina, tapi jangan dekati zina. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Umat Islam saat ini sedang mengalami babak paling kelam di dalam perjalanan sejarahnya. We are living in the darkest chapter of the Islamic history. Kita sedang menjalani babak paling gelap dalam perjalanan sejarah umat Islam. Belum ada babak lebih gelap dari babak yang kita alami sekarang ini. Kenapa? Karena di babak ini Allah Ta'ala menguji kita sebagai umat, ya, berada dalam posisi kalah. Sementara Allah izinkan pihak Barat, Eropa, Amerika, yang tiada lain adalah masyarakat kafir Yahudi Nasrani, memimpin dunia ini. Saya kira sampai di sini kita nggak punya perbedaan pendapat ya Pak ya. Atau mungkin ada yang mau mengatakan, oh Ustadz salah, umat Islam lagi berjaya sekarang, ya kan? Yahudi Nasrani di bawah ketiak kita, di bawah kaki kita. Saya kira kalau ada yang berpendapat demikian, jelas kita berbeda pendapat dan saya sarankan orang itu untuk berwudu, ya. Jangan-jangan dia tadi bangun tidur belum wudu tuh, ya. Karena realitasnya saya kira sangat clear, bukan umat Islam yang memimpin dunia sekarang. Dan tolong digarisbawahi, di sini ada kata diizinkan Allah Ta'ala. Jadi Allah mengizinkan Yahudi Nasrani kafir memimpin dunia ini, Pak. Kita umat Islam Indonesia karena tidak dibesarkan dengan menggunakan bahasa Arab, seringkali kita menyamakan izin Allah dengan ridha Allah. Padahal ini dua perkara berbeda, Pak. Contoh, saya dengan Pak Hidayat bikin rencana 3 Januari 2021 kuliah subuh di Masjid An-Ni'mah ini. Alhamdulillah, Allah izinkan terjadi nih. Kuliah subuh ini sekarang sedang berlangsung. Tapi apakah Allah ridha dengan kuliah subuh ini? Itu tergantung isi materinya, tergantung sikap kita hadir dalam majelis ini, apakah lillahi ta'ala, ya, dan seterusnya. Nah begitu juga dengan urusan kepemimpinan ini. Atau kita ambil contoh yang lebih sederhana lah. Pencurian. Adakah pencurian yang bisa berlangsung di dunia ini tanpa izin Allah? Ada tidak? Ada tidak pencurian bisa berlangsung tanpa izin Allah? Ada tidak? Tidak ada, Pak. Semua pencurian hanya bisa berlangsung karena mendapat izin dari Allah Ta'ala. Tapi pertanyaannya, apakah Allah ridha dengan pencurian? Allah tidak ridha dengan pencurian. Makanya kalau hukum Allah diberlakukan dan terbukti di pengadilan seseorang itu mencuri dengan nisab yang mencapai angka yang pantas, maka dia harus dipotong tangannya. Ya? Karena Allah nggak ridha dengan pencurian. Mau itu pencurian kelas teri kah, kelas kakap kah, ya, tetap pencurian. Allah nggak ridha. Atau contoh yang lebih ekstrim. Adakah di dunia ini perzinahan bisa terjadi tanpa izin Allah? Tidak ada. Semua perzinahan hanya bisa berlangsung karena Allah izinkan. Tapi pertanyaannya, Allah ridha dengan perzinahan? Jelas tidak. Jangankan perzinahan, Allah melarang kita orang beriman ini untuk mendekati zina. La taqrabuz zina. Bukan jangan berzina, tapi jangan mendekati zina. Itu sama. Kepemimpinan pun demikian. Allah mengizinkan kepemimpinan kaum kafir atas dunia hari ini. Allah ridha? Jelas tidak. Kenapa? Karena kepemimpinan yang Allah ridhai ada syaratnya. Di dalam al-Islam ini syaratnya sekurang-kurangnya 2. Pertama, kepemimpinan yang Allah ridhai hanyalah kepemimpinan kaum beriman. Tapi bukan satu-satunya syarat itu. Ada syarat kedua. Orang-orang beriman ketika memimpin itu menjunjung tinggi aturan dan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala.